Desember 1972 jadi salah satu momen paling penting dalam sejarah penerbangan modern waktu Eastern Airlines Flight 401 lagi dijadwalkan terbang dari New York ke Miami dengan pesawat yang namanya Lockheed L1011 TriStar. Ini adalah pesawat penumpang besar yang baru dan dianggap tercanggih saat itu. Pesawat itu berangkat pada malam hari, tapi dalam beberapa menit terakhir jelang pendaratan, fokus kru kabin itu secara bertahap bergeser, bukan karena cuaca yang buruk atau sinyal darurat yang besar atau gimana-gimana, tapi karena sesuatu yang tampak sepele di panel instrumen kokpit. Pesawat itu terbang rendah di atas rawa-rawa yang namanya Florida Everglades, sebelum akhirnya jatuh di area tersebut. Nah, penerbangan 401 ini nggak berhenti dibahas cuman karena insiden jatuhnya saja. Justru yang bikin penerbangan ini jadi legenda di dunia aviasi sampai sekarang adalah apa yang terjadi setelah bangkai pesawatnya dievakuasi dari rawa Everglades. Beberapa komponen yang dianggap masih layak pakai dari pesawat tersebut itu akhirnya dilepas dan dipasang kembali ke pesawat lain yang sama-sama L1001. Sebenarnya secara teknis ini adalah prosedur yang cukup normal dan dilakukan oleh banyak maskapai sejak lama. Tapi beberapa minggu setelah spare part itu akhirnya dipasang ke pesawat lain, kru teknisi dan awak kabin mulai ngalamin kejadian yang aneh yang nggak bisa dijelasin secara logis. Dan ini terjadi bersamaan di banyak pesawat yang menggunakan spare part pesawat yang sama. Di video kali ini, kita akan membahas kasus salah satu penerbangan yang paling kontroversial, yaitu Flight 401 dan kejadian aneh apa yang terjadi ke pesawat-pesawat lain yang menggunakan spare part bekas pesawat ini. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom dan selamat datang di channel Stigma atau Skeptik Bersama. Ini adalah tempat di mana kalian bisa dengerin cerita-cerita yang bikin lo mikir dua kali, ya, atau minimal bikin bulu kuduk kalian tuh merinding. Channel ini masih sangat baru guys, jadi gue dan tim Stigma butuh bantuan kalian dengan cara kalian klik tombol subscribe biar algoritmanya tuh ngebantu video ini untuk tayang ke lebih banyak orang. Kalau kalian suka sama video-video kita, kalian juga bisa dukung kita langsung dengan cara kalian bisa traktir tim Stigma via Yap yang linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa tulis pesan, kalian bisa request topik, ataupun sekedar ngasih semangat ke kita. Atau kalian juga bisa daftar membership kita di mana kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan jauh lebih awal daripada orang lain. Oke guys, thank you yang udah membership. Kita mulai ke video ini. Penerbangan 401 pada malam itu dikomandoin oleh seorang kapten bernama Bob Love. Ini adalah pilot senior yang udah puluhan tahun terbang dengan pengalaman lebih dari 30.000 jam di udara. Di sebelahnya itu duduk seorang co-pilot yang bernama Bert Stockstill. Ini sekaligus partner terbang dia yang udah lama banget barengan. Di belakang mereka, ini adalah Don Repo. Ini adalah teknisi udara yang tugasnya ngawasin semua sistem selama penerbangan. Semua kru itu technically udah sangat berpengalaman, ya. Pada saat itu kondisi cuaca juga tenang, rute yang mereka lewatin juga standar dan gak ada yang anomali di sini. Pesawat L1011 TriStar ini juga adalah pesawat dengan bodi 2 tingkat, ya. Kabin utama itu ada di atas dan dapur ada di bawah, serta fasilitas super lengkap, ya, mulai dari lift sampai kitchen set. Ini sangat canggih lah pada zaman itu. Saat mengudara pun, ya, itu benar-benar tenang, gak ada turbulensi, gak ada yang aneh-aneh. Tapi semua itu berubah menjadi kepanikan pas pesawat mulai nyiapin diri buat mendarat ke Miami, di mana ada satu lampu bohlam kecil untuk indikator roda depan itu nggak menyala. Mereka minta izin ke menara kontrol buat muter-muter dulu di udara sambil ngecek secara manual. Bisa aja lampunya emang nggak menyala, tapi roda depannya udah keluar. Nah di sini Don Repo turun ke ruang dapur buat ngelihat kondisi roda depan dari lubang pengintai. Sementara itu, Bob dan Bird ini tetap ada di kokpit. Mereka bolak-balik terus ngecek panel, ya, nyoba ganti lampu indikator, pakai lampu cadangan. Dan di tengah keribetan itu semua, sesuatu yang nggak direncanain pun terjadi akhirnya. Pas Bob menggeser posisi dia buat ngasih jalan ke Don Repo, lututnya itu secara nggak sengaja mendorong tuas kemudi. Tapi nggak ada yang sadar sama sekali. Di sini pesawat makin lama mulai turun. Dia nggak tajam, nggak curam, tapi cukup untuk bikin ketinggian mereka terus berkurang secara perlahan. Pesawat terus turun, pelan-pelan, makin dekat ke rawa-rawa, sementara fokus mereka semua masih ke dalam satu hal. Bohlam kecil yang nggak mau nyala. Alarm peringatan juga sempat berbunyi, tapi suaranya pelan ketelan sama suara-suara lainnya.
Penerbangan 401 ini terus menurun dan gak ada satupun kru yang sadar pada saat itu. Pesawat pun akhirnya menghantam daratan dan bagian pesawat langsung pecah. Api langsung muncul dari tangki bahan bakar, kabin belakang terbuka lebar, semuanya kursi-kursi mental dan panel interior tuh copot-copot semuanya. Ada penumpang yang kelempar keluar, ada juga yang kejebak di dalam. Intinya semuanya tuh chaos luar biasa. Tapi karena tanahnya cukup lunak, benturannya itu nggak bikin semua penumpang itu akhirnya tewas di tempat. Masih banyak yang hidup dan masih banyak yang bisa teriak untuk meminta tolong. Nah, masalahnya di sini adalah lokasi mereka itu jauh dari mana-mana. Nggak ada sinyal sama sekali dan itu gelap gulita. Nggak ada yang tahu pesawat itu tuh jatuh di sana. Nah, orang paling pertama yang nemuin mereka itu adalah warga lokal yang emang nggak sengaja lagi berada di sana nggak jauh dari area tersebut. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya tim SAR datang dan investigasi itu resmi nyimpulin bahwa kecelakaan ini adalah murni akibat human error atau kelalaian manusia yang nggak sengaja menonaktifkan mode autopilot. Dan roda depan yang tadi gue bilang, itu ternyata berfungsi secara normal. Masalahnya cuman bohlam indikator roda depan yang mati. Nah, setelah kejadian ini, beberapa waktu kemudian, Eastern Airlines akhirnya mulai bersihin dan bongkar komponen yang masih bisa diselamatin dari bangkai penerbangan 401 ini. Dan ternyata cukup banyak bagian yang dinyatakan masih layak pakai. Dan di sini maskapai akhirnya memutuskan buat pasang ulang komponen ini ke pesawat-pesawat lain, khususnya yang sama-sama L1001. Dan disinilah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di pesawat lain yang menggunakan spare part penerbangan 401. Salah satu kejadian di pesawat lain yang paling ramai dibahas di antara semua kru ini adalah pengalaman dari dua pramugari yang namanya adalah Ginny dan Denise. Mereka pada saat itu sedang berada di sebuah penerbangan malam yang sebenarnya normal dan tenang, ya, nyaris membosankan lah, biasa-biasa aja penerbangannya. Penumpang sebagian besar udah tidur dan lampu kabin itu tuh dalam kondisi sudah diredupin. Jadi ini udah tengah malam lah jatuhnya. Masalahnya itu baru dimulai ketika mereka berdua saling mencari di area dapur bagian pesawat. Karena mereka tuh terburu-buru, mereka tuh melewati dua jalur yang berbeda. Mereka naik lift yang terpisah pada saat itu. Ginny turun terlebih dahulu. Begitu pintu lift terbuka, suasana di dapur itu tiba-tiba terasa aneh. Lampunya nyala, tapi cahayanya tuh terasa kayak pucat, seperti kurang daya, something wrong di situ. Udara di ruangan itu juga terasa lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena dingin AC, tapi kayak ada yang bikin bulu kuduk tiba-tiba merinding. Baru beberapa jalan dia melangkah, Ginny mulai mendengar suara dari belakang dia. Kayak ada suara. Terus ada suara kayak bergesek gitu ke lantai. Ada suara langkah kaki. Suaranya itu pelan, berat, kayak sepatu boot yang diseret di lantai logam gitu kata dia. Dan suara ini tuh terlalu jelas untuk bisa dia abaikan. Dia benar-benar merasa di situ tuh ada orang yang lagi ngikutin dia. Ginny di sini langsung berpikir, ya mungkin aja ada kru lain kali ya. Di situ dia berhenti, dia noleh ke belakang dan kosong, nggak ada apa-apa. Saat dia mau lanjut jalan, ya lampu dapur tiba-tiba mati sesaat, lalu kembali normal lagi. Dan rasa dingin yang dia rasain itu makin lama makin terasa. Kayak sesuatu literally ada yang berdiri di sampingnya dia. Di sini Ginny udah mulai ngerasa takut dan dia akhirnya mempercepat langkahnya dia. Ya jantungnya itu udah mulai jantungan sambil berusaha ngeyakinin diri dia kalau dia ya itu mungkin cuma perasaannya aja. Nah, beberapa menit kemudian dari lift sisi yang lain, Denise pun akhirnya turun. Dan begitu pintu lift terbuka dan dia berada di ruangan dapur, dia langsung ngerasa gak nyaman juga di sini. Suasana ruangan terasa sunyi dan sunyinya itu gak wajar. Padahal seharusnya masih terasa masih di dalam pesawat gitu, harusnya masih ada suara mesin dan getaran pesawat itu harusnya terasa. Tapi di sini somehow dia nggak ngerasa apa-apa. Suaranya itu sunyi banget. Dan ketika Denise mulai melangkah di dalam ruangan itu, dia juga ngerasain suara yang sama. Suara langkah boot dari belakang. Di sini Denise karena ngedengar suara itu dia langsung noleh ke belakang dan sama, nggak ada siapa-siapa. Tapi saat itu juga bulu kuduknya dia juga sangat merinding dan udara terasa sangat dingin. Cerita yang literally sama apa yang dialami sama Jenny sebelumnya. Awalnya di sini Jenny sama Denise itu tuh ngerasa untuk mau bersikap rasional. Ya mungkin karena gue capek aja kali ya, karena sekarang udah kurang tidur dan sekarang lagi kondisi tengah malam gitu. Ini mungkin cuman sugesti aja. Nah, pada saat ini mereka akhirnya nyelesain semua tugas mereka di bawah dapur itu dan mereka cepat-cepat naik. Dan semua pikiran mereka itu akhirnya berubah saat mereka akhirnya ketemu pas di atas. Di atas dengan kondisi yang masih tegang gitu ya.
Ginny dan Dennis akhirnya mulai sering cerita. Mereka ceritain apa yang mereka alamin. Dan baru beberapa kalimat aja dikeluarin, mereka langsung pucat mukanya. Ceritanya terlalu mirip di saat mereka sama sekali tidak bertemu di bawah. Lokasinya sama, waktunya juga hampir bersamaan, dan suara langkah kaki yang mereka dengerin itu juga sama. Ada lampu yang meredup, ada udara yang tiba-tiba dingin, dan mereka ternyata sempat melihat seseorang di bawah. Ada seorang pria yang berseragam kapten, berdiri membelakangi pintu dapur. Posturnya tubuhnya tuh tegap, sama dia pakai topi khas pilot. Dan wajah ini nggak kelihatan. Dan yang bikin ceritanya makin serem adalah, pada saat itu tidak ada satupun pilot yang turun ke area dapur bawah. Dan sejak kejadian malam itu, banyak kru yang mengaku lebih memilih untuk nggak sendirian ke area dapur tersebut. Di penerbangan lain, ini juga ada seorang pramugari yang lagi jalan di kabin first class. Waktu itu lampu juga sedang remang-remang. Semua penumpang ini tuh udah lagi tidur. Dan pas pramugari jalan di lorong kabin, dari ujung matanya, dia tuh ngeliat ada satu sosok berseragam kapten yang sedang duduk sendirian di kursi penumpang. Dia lagi duduk tegak, lagi diam, dan gak gerak sama sekali. Wajahnya itu juga datar dan kosong tatapannya, kayak patung. Awalnya, dia mengira bahwa itu adalah pilot yang lagi numpang untuk pulang. Jadi dia coba untuk deketin dan mau ngobrol pada saat itu. Tapi baru selangkah dua langkah dia mendekati sosok tersebut, orang kapten tersebut tiba-tiba menghilang. Dan ini bukan hilang perlahan-lahan ya. Dia hilang gitu aja. Di udara tiba-tiba puff hilang. Kursinya tiba-tiba kosong dan gak ada suara sama sekali, gak ada bayangan. Pada saat ini pramugari langsung lapor ke kapten penerbangan, dan begitu dengar cerita ini dan begitu dengar deskripsinya, muka si kapten itu langsung berubah. Dan dia bilang wajah yang dia deskripsikan itu mirip banget sama Bob Loft, kapten dari penerbangan 401 yang udah dinyatakan tewas waktu pesawatnya itu jatuh. Dan setelah cerita ini, makin banyak kru yang ngaku pernah ngelihat hal yang sama, di tempat yang sama juga dengan ekspresi yang sama. Gak pernah ngajak bicara, gak pernah ngeliat balik. Dia cuma duduk diam aja, ngadep ke depan, kayak lagi nunggu sesuatu. Lalu kalian masih ingat sama Don Repo? Ya, ini adalah flight engineer yang ada di penerbangan 401. Dia juga sering banget dilaporin muncul di kokpit pesawat lain. Literally di kokpit pesawat, tempat pilot itu tuh nyetir. Kadang Don Repo ini tiba-tiba muncul dari balik bayangan gelap. Beberapa pilot ini cerita, mereka sempat ngelihat Don Repo itu nunjuk ke salah satu bagian kontrol. Jadi si Don Repo ini tuh ngeliat ke arah pilot sambil nunjuk sesuatu. Ada yang nganggep ini tuh ya mungkin cuma ilusi. Tapi pas dicek, ternyata bagian yang ditunjuk sama Don Repo pada saat itu emang sedang bermasalah. Entah ada baut yang longgar, ada tekanan oli yang nggak stabil, bahkan ada sistem yang gagal sebelum alarmnya itu bunyi. Sosoknya itu cuma muncul, nunjuk sesuatu, ngeliat ke arah pilot, lalu hilang lagi. Seolah pesawat mereka itu berhubungan langsung sama penerbangan 401 yang udah lama jatuh. Ada juga kisah lain yang juga datang dari bagian dapur pesawat. Di jam-jam awal sebelum keberangkatan, ya, seorang teknisi catering ini turun sendirian ke dapur bawah untuk ngecek stok makanan yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan waktu orang ini lagi nunduk dan dia lagi ngerapihin rak-rak di dalam, dia ngerasa ada seseorang yang berdiri di ujung lorong. Dan dia bisa ngeliat orang tersebut. Ada sosok pria, dia cuma berdiri diam aja, nggak bergerak. Cuman diam ngadep ke tembok. Seragamnya yang dipakai sama sosok pria tersebut ini juga sangat tidak asing, yaitu adalah seragam flight engineer Don Repo. Tapi nggak ada kru yang seharusnya berada di situ jam segitu. Karena si teknisi ini tuh ngerasa aneh, akhirnya dia manggil pelan-pelan nih yang sosok yang dianggap Don Repo ini. Dia nanya, apakah dia tuh butuh bantuan? Sosok tersebut tiba-tiba noleh pelan ke arah teknisi. Dan di saat itu juga, udara tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, kayak tiba-tiba ada pintu freezer yang kebuka. Matanya kosong, mukanya pucat kayak mayat, dan rahangnya itu kayak kekunci, kayak lagi nahan sesuatu. Dan pas teknisi itu lagi tatapan mata sama hantu tersebut, hantunya hilang di depan mata dia. Nggak menghilang yang pelan-pelan, tiba-tiba kayak berp, satu kali ke depan,
langsung hilang. Si teknis itu langsung lemas dan dia langsung jatuh, ya tangannya gemeter. Si teknis ini tuh akhirnya kabur ke atas sambil teriak-teriak dan itu butuh waktu lama banget buat bisa tenangin diri dia. Setelah insiden tersebut, nggak cuman dia yang nolak untuk kerja di pesawat itu. Seluruh perusahaan catering itu narik mundur semua timnya dari rute penerbangan yang sama. Mereka ngirim surat resmi ke maskapai bilang kalau mereka nggak bakal lanjut supply makanan ke pesawat itu yang pesawatnya dipasangin suku cadang bekas penerbangan 401. Nah, cerita-cerita seperti ini itu tuh nggak pernah datang dari pesawat lain yang tidak menggunakan suku cadang dari penerbangan 401. Dan dari sini muncul spekulasi kalau sebenarnya maskapai itu tuh udah tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Tapi daripada ngerespon secara terbuka dan bikin panik, mereka pilih jalan lain. Mereka membungkam orang-orang yang menyebarkan cerita-cerita ini. Mereka atur ulang logistiknya, mereka ganti jadwal kru, mereka akhirnya mutusin rute-rute tertentu yang pakai suku cadang tersebut ya tanpa alasan teknis yang jelas. Sampai akhirnya di tahun 1974, Eastern Airlines akhirnya mutusin untuk nyopot satu persatu komponen bekas penerbangan 401 dari armada mereka. Dan ini tanpa pengumuman, nggak ada alasan resmi atau nggak ada surat edaran dari tempat-tempat terbuka itu nggak ada sama sekali. Mereka tuh semuanya ngelakuin diam-diam, tanpa menyebutkan bahwa langkah itu diambil karena gangguan-gangguan yang terus muncul. Dan sejak semua spare part penerbangan 401 itu dilepas, gangguan-gangguan itu langsung berhenti saat itu juga. Gimana menurut kalian? Gua sebagai orang yang sangat skeptik, itu tuh sebenarnya kalau dengar cerita hantu, itu tuh benar-benar bertanya 2-3 kali, bahkan sampai ngeliat mungkin aja ini tuh cuma halusinasi dan segala macamnya. Tapi kalau ngedengar dari cerita kayak gini, gimana caranya bisa ada spare part dari penerbangan yang udah hancur masuk ke pesawat-pesawat lain dan pesawat-pesawat lain bisa punya cerita yang sama, dan bahkan mungkin aja kemungkinan sangat besar pramugari-pramugari atau orang-orang yang berada di atas pesawat tersebut nggak tahu bahkan kalau pesawat itu tuh udah punya suku cadang dari pesawat yang pernah jatuh. Dan somehow cerita mereka semuanya mirip dan sangat nyambung. Gue sebagai orang yang sangat skeptik dan tidak terlalu percaya hantu, gak bisa bilang ini bukan hantu. So, gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah ini beneran hantu atau cuma halusinasi aja? Dan kalau emang kalian gak percaya, coba tulisin di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video stigma berikutnya, atau kalian juga bisa cek video di kiri kanan ini. Oke guys, thank you so much. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.